berpikir, ini kritis. Tapi menurut standar sistem, masih ada peluang. 70% kesehatan adalah luka ringan, 50% adalah luka parah, dan 30% mendekati kematian. 10% adalah ambang batas antara hidup dan mati, di mana kesempatan untuk bertahan hidup sangat tipis. Sebuah tepukan tiba-tiba di bahunya, membuat Giangdu tersentak. Dan dia berbalik dengan bingung. Duk Bao memaksakan senyum dan menjelaskan, bantu aku sebentar. Ya aku, bahkan tidak bisa lagi berdiri tegak sambil bersandar di dinding. Mereka berdua akhirnya terduduk lemas di sudut tersembunyi, sambil bersandar ke dinding. Menghela napas lega bersama-sama, Duk Bao memiringkan kepalanya dan bertanya pelan. Hai kawan, kamu bukan dari divisi jaga malam, kan? Giangdu membeku. Dia tidak mengenalinya. Padahal, mereka tinggal di gedung yang sama. Sepertinya penglihatan pria itu terlalu kabur untuk melihat dengan jelas. Jadi Giangdu hanya mengiyakan dan mengangguk. Benar, aku bukan dari sana. Duk Bao tertawa terbahak-bahak. Sudah kuduga, begitu kesulitan melawan abrasi tingkat rendah. Kamu pasti bukan salah satu dari kami. Apa semua orang benar-benar berpikir divisi jaga malam penuh dengan orang-orang kuat? Giangdu sangat marah sampai dia hampir tidak bisa berbicara. Apa orang ini tidak tahu terima kasih? Aku baru saja menyelamatkan nyawanya. Nada bicara Duk Bao tiba-tiba berubah menjadi menggoda. Hanya bercanda, kamu sebenarnya melakukannya dengan cukup baik. Melawan abrasi hanya dengan sebotol kecap asin. Kamu punya nyali juga. Tiba-tiba dia terbatuk-batuk hebat, membuat Giangdu kaget. Kamu tidak apa-apa. Giangdu menatapnya, dipenuhi rasa kagum. Bisa tertawa saat tubuhnya penuh luka seperti itu. Pria itu benar-benar punya nyali baja. Duk Bao bertanya dengan penasaran. Jadi, adik Kesil, kamu sekolah di mana kelas berapa? Giangdu langsung berbohong. Akademi Ibu Kota Utara. Aku mahasiswa tahun kedua. Dia langsung menyesalinya. Karena wajah Duk Bao berbinar gembira. Benarkah? Jadi kamu juniorku, jurusanmu apa? Jalur bela diri? Atau jalur akademik? Giangdu hanya berharap tanah menelannya saat itu juga. Duk Bao bergumam pada dirinya sendiri. Pasti jalur bela diri. Tidak mungkin mahasiswa dari jalur akademik bisa menangani abrasi sebesar itu. Hai nak, kamu punya obat? Giangdu menatapnya dengan tatapan kosong. Obat apa? Giangdu kemudian mengeluarkan sekotak biskuit stick dari sakunya. Aku hanya punya ini. Duk Bao meliriknya dan tersenyum masam. Biskuit stick. Jaja, kurasa ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Yang mengejutkannya, Giangdu mematahkan salah satu stik biskuit itu menjadi dua. Lalu dia menyodorkan salah satu potongannya. Ini bagianmu. Duk Bao meringis. Anak ini benar-benar ada-ada saja. Giangdu menunjuk ke tanah. Sisanya jatuh berceceran. Kamu mau aku mengambilnya untukmu? Duk Bao melambaikan tangannya dengan acuh. Kalau kamu mau, ambil saja sendiri. Suasana di antara mereka berdua tiba-tiba menjadi berat, dan keduanya pun terdiam. Duk Bao kemudian angkat bicara. Apakah ini pertama kalinya kamu membunuh abrasi dengan tanganmu sendiri? Giangdu menjawab sekenanya. Kurasa begitu. Mata Duk Bao perlahan meredup saat dia menatap langit yang gelap gulita. Dia berbicara perlahan. Terkadang aku sangat mengagumi kalian yang bisa belajar seni bela diri, berlatih, dan bertarung. Tapi aku hanyalah orang biasa tanpa bakat dan tekad. Sama seperti langit ini, suram dan tanpa cahaya. Bergantung pada harapan palsu tidak akan membuat segalanya menjadi lebih baik. Giangdu dengan cepat mencoba mengalihkan pembicaraan. Kenapa kamu tidak istirahat saja? Kita bisa bicara lagi saat tim penyelamat tiba. Duk Bao terkekeh pelan. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin ada teman bicara sebentar. Tekad para pekerja kantoran seperti kami ini serapuh sehelai benang. Tidak peduli seberapa banyak pun yang kamu miliki. Itu tidak akan sanggup menahan terpaan angin. Begitu korupsi itu datang, kamu akan tersapu bersih, tidak peduli seberapa keras pun kamu berjuang. Giangdu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apakah kamu punya penyesalan? Kamu bisa saja menjalani kehidupan yang damai. Jadi kenapa kamu malah terlibat di dunia yang kelam ini? Yang mengejutkannya, Duk Bao tiba-tiba mengepalkan tangannya. Urat-urat di tangannya menonjol dengan jelas. Dia mengertakkan gigi dan berteriak. Tentu saja aku menyesal. Aku ini seorang pekerja kantoran. Setiap hari mengobrol dengan gadis-gadis di kantor. Melatih sekelompok bocah-bocah konyol. Hidupku cukup baik, tapi kemudian otakku pasti korslet. Dan aku tiba-tiba terjun ke dalam semua ini. Dan sekarang tidak ada jalan untuk kembali. Setelah meluapkan emosinya, dia membungkuk dan batuk dengan hebat. Giangdu panik. Pung. Berhenti bicara. Kamu tidak akan bertahan sampai tim penyelamat tiba. Tapi dia hanya terkekeh pelan. Sinyalnya sudah dikirim beberapa waktu lalu. Mereka seharusnya segera tiba. Giangdu mengangguk dan berdiri. Kalau begitu syukurlah, aku akan pergi sekarang. Tidak ada yang menyadari gelang di pergelangan tangan anak itu, yang memancarkan cahaya redup. Duk Bao meraih lengannya. Jangan pergi jauh-jauh. Jika kamu bertemu abrasi lain, orang dengan level kemampuanmu bahkan tidak akan cukup untuk menggelitiknya. Kemarilah dan mengobrol sedikit lagi. Giangdu berkeringat dingin. Aku hanya ingin pergi dari sini. Bicara denganmu lebih membuat stres daripada melawan abrasi. Dan begitulah. Gang kecil itu bergema dengan tawa dan candaan yang tak ada habisnya. Duk Bao terus menggoceh, membual tentang kehebatannya di masa lalu. Dulu, aku hanya perlu memukulnya sekali dan semuanya selesai. Giangdu sudah lelah mendengarkan, tetapi hanya bisa menahannya dalam diam. Duk Bao tiba-tiba memberinya pesan untuk disampaikan. Jika kamu kembali ke akademi, tolong sampaikan permintaan maafku kepada Guru Chow di Departemen Seni Bela Diri. Katakan padanya aku gagal memenuhi harapannya, bahwa aku bahkan tidak bisa mengalahkan abrasi tingkat menengah. Giangdu memegangi kepalanya.
mencoba menekan perasaan tidak berdaya yang luar biasa. Duk Bao melanjutkan ocehannya. Dan sampaikan terima kasihku kepada Wakil Ketua Program Studi Korupsi di Departemen Seni Transenden. Katakan padanya untuk berhenti menceramahi seperti remaja Sokren. Dan aku muak mendengar kalimat-kalimat seperti Tan Hoa selamanya dan umat manusia akan bertahan. Dia memaksakan senyum. Bong. Mungkin aku harus mengambil buku catatan untuk menulis semua ini. Atau kamu bisa menunggu sampai sembuh dan memberitahu mereka sendiri. Tanpa diduga. Kata-kata itu membuat Duk Bao terdiam sejenak. Dia menghela napas pelan dan berbisik. Aku sudah menyimpan begitu banyak hal di dalam hati. Aku hanya ingin seseorang mendengarkanku. Duk Bao menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Pandangannya menjadi jauh saat dia mengenang masa lalu. Dia menatap ke kejauhan. Suaranya merendah. Andai saja aku bisa kembali ke masa-masaku di Akademi Bagdo. Dia berbisik. Masih punya makanan ringan itu. Bolehkah aku minta 2 batang lagi? Aku sangat suka rasa pedasnya. Giangdu tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kamu ini benar-benar ada-ada saja. Lagi pula, perusahaan mana yang membuat stik pedas semacam itu? Tangan Duk Bao menjadi lemas. Jatuh ke lantai bata yang dingin. Dia tahu jawabannya tapi tetap bertanya. Masuk akal. Lagi pula itu tidak penting. Tiba-tiba, sebuah suara aneh menggema dari kejauhan. Duk Bao mengangkat alisnya. Sepertinya orang-orang dari divisi jaga malam telah tiba. Mendengar itu, Giangdu segera berdiri dan menghela napas lega. Bantuan akhirnya tiba. Dia mengambil tasnya dan berbalik untuk pergi tanpa ragu-ragu. Duk Bao memanggilnya, bertanya, apakah dia tidak akan pergi bersama mereka? Giangdu menoleh ke belakang sambil tersenyum. Tidak perlu. Aku bisa pergi sendiri. Duk Bao mengerti dan tidak mencoba menghentikannya. Hanya memberikan anggukan kecil. Dia mendongak dan mengucapkan salam perpisahan singkat. Hati-hati di jalan. Dia tidak yakin apakah pria ini benar-benar buta atau hanya berpura-pura. Tetapi dia tetap mengangguk. Meski begitu, itu tidak menghentikan Giangdu untuk melangkah pergi. Duk Bao menundukkan kepalanya. Dalam diam melepas kepergiannya. Jalan bayangan muncul di bawah kaki Giangdu, membuka jalan untuk kembali. Sebelum melangkah sepenuhnya ke atasnya, dia menoleh untuk melihat sekali lagi. Kelompok dari divisi jaga malam telah tiba. Menemukan Duk Bao dan kedua anak di sampingnya. Mereka dengan cepat memeriksa tanda-tanda vitalnya. Mencoba mencari cara untuk menyelamatkannya. Namun anehnya, Duk Bao tidak menunjukkan reaksi sama sekali. Orang-orang itu diam-diam menggelengkan kepala. Memberi isyarat bahwa dia sudah tiada. Giangdu merasakan ada yang tidak beres. Dan ekspresinya menjadi gelap. Bar kesehatan Duk Bao telah turun tepat ke 9%. Dia Tetegun. Apa yang terjadi? Kenapa kesehatannya terus menurun? Dengan teknologi medis saat ini, seharusnya dia bisa diselamatkan sepenuhnya. Kemudian Giangdu melihat aliran energi yang kuat menyelimuti pria itu. Para anggota divisi jaga malam berdiri tak bergerak. Tak satu pun dari mereka berani mendekat. Pada saat itu, mereka semua serentak mengangkat tangan dan menundukkan kepala sebagai penghormatan terakhir. Dan kemudian, kekuatan hidup Duk Bao mencapai 0. Tubuhnya perlahan terurai. Berubah menjadi abu halus yang terbang terbawa angin. Tetapi wajahnya masih menunjukkan senyuman yang tenang. Giangdu terpaku. Matanya terpaku pada pemandangan itu. Tunggu. Namun pelarian melalui jalan bayangan sudah terlanjur diaktifkan. Dan tidak ada jalan untuk kembali. Pada akhirnya, tangan Giangdu hanya bisa terkulai lemas. Kembali menjadi hampa. Orang-orang di sekitarnya menatap. Penuh dengan kebingungan dan keheranan. Mereka saling berbisik. Apa yang sedang dia lakukan? Apakah ini semacam pertunjukan? Wajah Giangdu menjadi muram. Kesedihannya mustahil untuk disembunyikan. Di sebuah layar iklan yang besar, sebuah suara menggema. Kami adalah manusia super. Ingatlah ini. Suara itu bergema di telinganya. Menyentaknya kembali ke alam sadar. Pesan itu menekankan bahwa kau tidak boleh menyerah. Bahkan di saat-saat terakhir. Bahkan jika kau sadar hampir tidak ada kesempatan untuk kembali hidup-hidup. Sekali digunakan, potensimu akan meroket. Tetapi tingkat kematiannya mencapai 90%. Dan jika kau harus menggunakannya, itu berarti tidak ada jalan untuk kembali. Hanya senyawa nomor 3. Membakar kekuatan hidupmu untuk menerangi benua agung. Kami akan mengingat setiap pengorbanan. Kami akan maju tanpa mundur. Dan kami akan berburu sampai tidak ada satupun spesies abnormal yang tersisa. Berdiri di antara langit dan bumi. Kami menatap bintang-bintang malam. Kami menggantikan langit. Kami melampaui kemanusiaan. Dengan tubuh fana, kami menciptakan keajaiban. Kami adalah divisi penjaga malam. Lift perlahan membawanya ke lantai paling atas. Giangdu, yang berlumuran darah, berdiri di sana dalam keheningan. Rasa terkejutnya belum juga pudar. Pria itu, dia sudah tiada. Dia menyeret kakinya yang terasa berat keluar dari lift. Sambil berjalan, dia berpikir, baru saja tadi, pria itu tertawa dan berbicara dengan begitu ceria. Pada akhirnya, dia hanya ingin seseorang untuk mencurahkan isi hatinya untuk yang terakhir kali. Tidak ada bunga, tidak ada tepuk tangan. Dia meninggal dalam keheningan. Sama seperti banyak orang tanpa nama lainnya. Hati Giangdu terasa sesak. Tidak peduli siapapun orang itu. Tidak peduli seberapa biasa pun dia. Aku tidak akan pernah melupakannya. Selamanya. Dia memegangi kepalanya dan menghela napas panjang dengan lelah. Sambil melemparkan tasnya ke meja, dia bergumam, aku lelah sekali. Aku akan mandi dan langsung tidur. Hanya berjalan saja sudah membuatku lelah. Padahal bar kesehatanku masih lebih dari setengah. Kukira sudah turun sampai sekitar 20%. Dia masih linglung. Bergumam. Pria itu hanya punya sisa 10% dan dia begitu tenang. Perjalananku ternyata masih panjang. Sepertinya hanya memiliki otot saja tidaklah cukup. Ucapnya sambil mengeluarkan beberapa makanan. Kau juga harus melatih kekuatan tekadmu. Tiba-tiba, sebuah suara mengejutkannya.
Di mana belanjaannya? Zhao Zhao sedang bersantai di sofa sambil cemberut. Kau tidak menjawab teleponmu. Kau menghilang begitu saja. Aku menyuruhmu membeli telur. Bukan tersesat di kandang ayam milik orang lain. Giangdu beralasan. Ini kan tahun baru. Antreannya panjang sekali. Lalu dia baru sadar. Dan bertanya. Bagaimana kau bisa punya kunci apartemenku? Zhao Zhao melompat turun. Kau setiap hari memesan makanan dari luar dan tidak pernah memasak. Jadi Paman Li menyuruhku untuk menjagamu dan memberiku kuncinya. Dia menatapnya. Ada apa dengan penampilanmu ini? Apa ada yang memukulimu? Giangdu buru-buru mencoba mengalihkan pembicaraan. Ini sudah malam. Sebaiknya kamu pulang. Atau Paman Luke bisa salah paham. Giao Giao tidak membiarkannya pergi. Kembali ke sini. Giangdu panik dan mencoba kabur. Aku lapar. Aku mau membuat mie. Tapi Zhao Zhao lebih cepat. Dia mencengkeram bajunya dengan erat. Kamu tidak akan kemana-mana. Tiba-tiba matanya terbelalak. Dan dia membeku selama beberapa detik. Lalu dia berteriak. Ya Tuhan. Kenapa tubuhmu penuh luka? Giangdu berbalik untuk lari. Aku lupa membeli telur. Tapi Zhao Zhao menolak melepaskannya sambil mencengkeram bajunya. Katakan yang sebenarnya. Dari mana saja kamu? Giangdu meronta. Bukan apa-apa. Lepaskan aku. Dia mengertakkan gigi. Aku tidak akan melepaskanmu sampai kamu jujur. Dia terpaksa mengarang cerita. Aku bertemu perampok di jalan pulang. Dan aku maju untuk menyelamatkan seseorang. Aku mungkin terlihat babak belur sekarang. Tapi orang itu jauh lebih parah. Saat polisi datang, mereka bahkan tidak percaya kalau dia itu manusia. Semuanya terjadi begitu cepat. Satu pukulan di sini. Satu tendangan di sana. Aku menghajarnya dari atas sampai bawah. Aku memukulinya begitu parah sampai ibunya sendiri tidak akan mengenalinya. Kamu tidak akan tahu apakah dia manusia atau binatang. Saat dia masih membual tentang kemenangannya, Zhao Zhao tiba-tiba mengulurkan tangannya dan berkata dengan suara dingin. Aku serius? Kamu? Zhao Zhao menatapnya. Matanya dipenuhi rasa kasihan. Giangdu berdiri terpana. Tidak menyangka wanita itu akan begitu khawatir. Dia tergangga. Pikirannya berkecamuk. Mungkinkah dia benar-benar percaya cerita konyolku? Giao Giao dengan lembut meletakkan tangannya di pipi Giangdu. Wajahnya menunjukkan ketidaksenangan yang jelas saat dia bertanya dengan lembut. Apa ini sakit? Dia bergumam menjawab. Tidak juga. Sebaiknya kamu pulang dan istirahat. Zhao Zhao berpaling. Salah tingkah. Pipinya memerah. Dia berkata dengan lembut. Aku akan memberitahu Paman Li tentang ini. Tentang kamu yang berkelahi di tengah malam. Giangdu dengan panik meraih tangannya. Jangan. Ini bukan perkelahian. Aku sedang berbuat baik. Tolong jangan pergi. Tapi Giao Giao mengabaikannya. Aku tetap akan memberitahunya. Dia berpura-pura meringis. Aduh. Sakitnya tidak tertahankan. Aku tidak tahan lagi. Ini membuatnya berbalik dan bertanya dengan cemas. Kamu tidak apa-apa, melihat luka-lukanya. Wanita itu berkata dengan tegas. Kamu harus ke rumah sakit. Giangdu dengan cepat membantah. Tidak perlu. Aku punya obat kelas atas di rumah dari divisi jaga malam. Bahkan lebih baik dari yang ada di rumah sakit. Zhao Zhao menyipitkan matanya. Kamu hanya mencoba menipuku agar aku mengoleskan obat untukmu. Kan? Giangdu menyeringai lebar. Kalau begitu aku harus mengandalkan Dr. Luke. Tapi saat wanita itu menyentuhnya, dia menyerit keras. Oh, sakit sekali. Saat dia mengoleskan sedikit lagi, dia melolong kesakitan. Kamu ini dramatis sekali. Wanita itu menepuk pundaknya dengan ringan. Apa kamu akan berbuat onar seperti ini lagi? Giangdu langsung menyerah. Tidak. Aku tidak akan berani lagi. Zhao Zhao memelotocinya. Matanya penuh kecurigaan. Benarkah? Dia menjawab dengan lemah. Zonggu, kamu itu dari kecil suka sekali keramaian. Paling-paling kamu hanya akan berdiri dan menonton. Kamu tidak akan ikut campur. Zhao Zhao mengerutkan kening. Apa yang baru saja kamu katakan? Coba katakan lagi. Giangdu buru-buru melambaikan tangannya. Aku bilang, aku hanya akan menonton. Aku tidak akan melakukan apa-apa. Zhao Zhao mentenggus. Baiklah. Aku akan membiarkannya untuk saat ini. Aku mau pulang. Giangdu mencoba menghentikannya. Pulang secepat ini, kenapa tidak menginap saja? Tempat tidurku cukup besar. Zhao Zhao berbalik dan memasang wajah lucu padanya. Seolah-olah mengatakan dia tidak peduli sama sekali. Setelah itu, dia membanting pintu. Membuat seluruh ruangan sedikit bergetar. Meninggalkan Giangdu duduk sendirian dan termangu di ruang tamu yang dingin dan kosong. Dia berbisik. Dia memintaku untuk menyampaikan pesan ke Akademi Garnisun Ibu Kota Utara. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benaknya. Membuatnya terkejut. Zhang Du Tegun bergumam. Ini tidak baik. Pada akhirnya, orang itu tidak pernah memberitahuku namanya. Tubuhnya masih perlahan menyerap energi gelap dari mayat makhluk anomali itu. Energi itu tampaknya terakumulasi. Memancarkan cahaya redup. Teks sistem muncul. Serangga abrasi. Nama serangga hantu bayangan. Peringkat 1 tingkat menengah. Makhluk dari zona gelap. Sekali ditandai olehnya. Waspadalah dengan apa yang ada di belakangmu. Peringatan. Targetnya tidak sederhana. Pemusnah Caigia. Mengorbankan satu lengan. Keterampilan penjaga bayangan memanen kemampuan sergapan bayangan. Meningkatkan poin. Caigia dikecualikan. Giangdu terkejut. Jadi makhluk anomali dicatat dalam sistem setelah mereka dikalahkan. Dan itu hanya diakui ketika penjaga bayangan menyerapnya. Energi yang baru diserap dengan cepat menyatu ke dalam tubuhnya. Sebuah keterampilan baru terbuka. Sergapan bayangan. Keterampilan ini memungkinkannya untuk mengidentifikasi titik lemah musuh dalam kegelapan. Dan serangan pertama akan sangat kuat. Dia mengangguk. Baiklah. Lebih baik dicoba saja. Giangdu dengan canggung bangkit dari kursi. Dia merendahkan kuda-kudanya. Bersiap. Dan berbisik. Sergapan bayangan.
Aktifkan. Tapi satu-satunya respons adalah angin dingin yang berembus melewati lehernya. Giangdu mengerutkan kening. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Apakah sistem ini mencoba mengerjaiku? Kemudian dia tersadar. Oh benar. Bagaimana aku bisa menggunakannya tanpa target? Terserahlah. Aku akan mencobanya lagi saat bertemu monster. Giangdu mengangkat bahu dan menghela napas. Kemudian dia segera membuka sistem untuk memeriksa informasinya. Layar dengan jelas menampilkan Giangdu. Atribut bayangan. Kekuatan bayangan 14 dari 14. Kelas Sang Enigma. Keterampilan memudar. Penjaga bayangan. Mata bayangan. Status Sang Bayangan. Sang Enigma hidup dalam bayang-bayang. Seorang pembunuh alami. Semakin dia tersembunyi, semakin kuat dia jadinya. Diam-diam memburu mangsa dari kegelapan. Giangdu mengerutkan alisnya dan menggerutu. Kemampuan curang macam apa ini yang ditulis seperti permainan apa-apaan ini tentang berburu di malam hari? Seharusnya aku berburu di siang hari. Karena penasaran. Dia mengetuk baris status Sang Bayangan. Bertanya-tanya, apakah itu keterampilan baru? Sistem merespons. Saat status ini diaktifkan, kamu akan mendapatkan 4 efek. Semakin banyak kamu berlatih, semakin besar manfaatnya. 1. Kehadiranmu hampir sepenuhnya terhapus. Memungkinkanmu menyatu ke dalam bayangan tanpa terdeteksi. 2. Tubuhmu menata ulang, memungkinkan regenerasi yang sangat cepat. 3. Lapisan bayangan, tidak menghabiskan poin bayangan. 4. Kamu tidak memiliki titik vital. Bahkan pemenggalan kepala tidak akan menyebabkan kematian instan. Mata Giangdu berbinar. Ini benar-benar kemampuan curang, terutama efek keempat. Itu benar-benar konyol. Sebelum dia menyelesaikan pemikirannya, dia menyadari bahwa bahkan jika dipenggal, itu hanya akan menghabiskan 99% dari kesehatannya. Tidak membunuhnya sepenuhnya. Giangdu berteriak, kehilangan 99% kesehatanku tanpa mati. Bagaimana itu bisa menyelamatkanku? Aku lebih baik mati saja. Tapi setelah dipikir-pikir, ini cukup bagus. Waktunya untuk uji coba. Status Sang Bayangan. Mangkal. Seketika, kabut hitam pekat muncul dari tanah. Kabut itu perlahan-lahan terbentuk menjadi bayangan cerminan dirinya sendiri. Giangdu mengangkat tangannya untuk mencoba mengendalikan bayangan itu. Bayangan hitam itu langsung meniru gerakan yang baru saja dia lakukan. Kemudian, keduanya mengulurkan tangan dan saling menyentuh. Bayangan itu langsung menyatu ke dalam tubuh Giangdu. Kegelapan menyebar dari wajahnya, menutupi seluruh kulitnya. Saat Giangdu masih tertegun, bayangan itu sudah selesai menyatu dengannya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi gumpalan bayangan hitam yang tidak berwujud. Dia menatap dirinya sendiri dengan takjub, sambil berpikir, jadi ini bentuk bayangan menarik sekali. Giangdu menarik napas dalam-dalam, merasakan kondisi fisiknya yang baru. Dia cipa-cipa melompet ke udara. Tubuhnya melesat maju. Dia melesat mengelilingi ruangan seperti sambaran petir yang tak berwujud. Jelas sekali bahwa kecepatan dan tubuh fisiknya telah berubah. Tanpa ragu-ragu, Giangdu mengangkat tempat tidur hanya dengan satu tangan. Dia berulang kali mengangkat dan menurunkannya seolah-olah itu adalah barbel. Kekuatannya sekarang luar biasa. Selanjutnya, dia mengeluarkan palu raksasa entah dari mana. Lalu, tanpa pikir panjang, dia menghantamkan palu itu tepat ke wajahnya sendiri untuk menguji pertahanannya. Giangdu tertawa terbahak-bahak. Bentuk bayangan ini benar-benar tangguh. Suara berisik itu membangunkan orang-orang di lantai bawah, yang berteriak, "Apa kau berkelahi di tengah malam? Pelankan suaramu." Dia terkejut dan segera berhenti. Berpikir bahwa dia harus lebih berhati-hati sambil menghilangkan bentuk bayangannya. Giangdu melihat kembali ke antarmuka sistem. Status Sang Misterius. Dia dipenuhi rasa penasaran dan bertanya-tanya. Apa arti membuka kunci? Sistem menjawab. Saat ini kau memiliki otoritas awal atas status ini, tetapi status ini belum sepenuhnya bangkit. Setelah kuncinya terbuka, kau akan menjadi satu-satunya pemiliknya, dan tidak ada orang lain yang bisa mengaktifkan status ini selamanya. Status ini akan menjadi milikmu. Tetapi proses membuka kuncinya mengandung potensi risiko. Apakah kau ingin melanjutkan? Catatan terkadang, risiko juga merupakan sebuah peluang. Giangdu mengelus dagunya sambil berpikir. Membuka kunci status baru terdengar cukup bagus. Sistem menyorot kata risiko dengan warna merah. Memilih tidak akan menjadi pilihan yang aman. Tetapi memilih ya bisa menghasilkan hadiah yang sangat besar. Tetapi bahkan sebelum dia bisa membuat keputusan, sistem secara otomatis mengonfirmasi pilihannya. Dia terlonjak kaget dan berteriak. Tunggu sebentar, aku bahkan belum memilih. Gumpalan bayangan hitam tiba-tiba menyelimuti Giangdu, seperti ulat sutra di dalam kepompongnya. Hal itu membuat tumpukan barang di lantai berguncang tak terkendali. Di dalam satu-satunya ruangan yang masih menyala di sebuah kota yang telah sunyi, sesuatu yang menggemparkan sedang terjadi secara diam-diam di sini. Giangdu baru saja muncul. Seluruh tubuhnya masih diselimuti bayangan hitam. Ini adalah wujud baru, Sang Pemburu. Jika kau memasuki pertarungan tapi tidak menyerang, kau malah akan diburu. Sekali kau menyerang, serangan itu dijamin akan mengenai sasaran dan tidak bisa dihindari. Perlu dicatat ada pengecualian. Serangan dari benda eksternal seperti senjata api tidak akan dihitung. Sebuah busur, racun, dan 2 pemburu dalam bayangan. Semakin kau menyembunyikan diri, semakin jauh reputasimu menyebar. Kekuatan efeknya meningkat seiring dengan tingkat bahaya. Bahkan seorang dewa pun akan kesulitan untuk melarikan diri. Giangdu bergumam pada dirinya sendiri. Sekali aku menyerang, dijamin akan memberikan kerusakan. Bahkan para dewa pun tidak terkecuali. Sistem mengumumkan bahwa setelah mengaktifkan bayangan, kemampuanmu untuk membunuh musuh akan meningkat pesat. Dan ambang batas kesehatan untuk memicu eksekusi juga akan diturunkan. Sistem menjelaskan urutan aktivasinya dengan jelas. Saat kesehatan mangsa mendekati batasnya, bar kesehatannya akan bersinar merah terang.
dan sebuah titik fatal akan terlihat dengan jelas. Menyerang tepat di titik itu dapat memicu eksekusi, menghabisi mereka sepenuhnya. Ambang batas kesehatan yang diperlukan tidak bergantung pada kekuatan atau level. Giangdu berdiri diam sambil berpikir keras. Membaca setiap baris dengan saksama. Dia tiba-tiba teringat bahwa kelompok mutan sebelumnya juga menunjukkan titik-titik merah. Dia bergumam. Tidak hanya dijamin memberikan kerusakan, tapi juga dilengkapi dengan eksekusi. Memikirkan hal ini, Giangdu tertawa terbahak-bahak. Sepertinya aku. Sambil tertawa, dia menunjuk ke langit dan berteriak. Aku tak terkalahkan sekarang. Tapi dia terdiam sesaat kemudian. Seolah-olah dia baru saja teringat sesuatu. Giangdu terkekeh saat dia mulai membuka lapisan perban dari tubuhnya. Dia dengan penasaran memeriksa lukanya. Bukankah seharusnya ada risikonya? Ini terlihat baik-baik saja. Faktanya, luka-lukanya sudah hampir sembuh total. Obat tidak akan pernah bisa bekerja secepat ini. Giangdu dengan paksa mengelupas keropeng yang baru terbentuk. Dia menyadari dengan takjub. Mungkinkah ini karena aku baru saja mengaktifkan wujud bayangan? Apa pemulihanku benar-benar secepat ini? Keesokan paginya, Bao Chuang bertanya. Xiao, apakah video yang diunggah Giangdu semalam itu sungguhan? Dia menulis bahwa dia ditusuk hampir 100 kali tanpa bergeming sedikit pun. Ciu menampali. Tadi malam dia bilang dia bertemu dengan seorang pedagang manusia, dan orang itu mengejarnya di sebuah gang dengan pisau tanpa berkedip sekalipun. Mendengar ini, Bao Chuang menjadi khawatir. Jika dia terluka separah itu, kenapa kita tidak menjenguknya? Giao melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Jangan percaya satu kata pun yang dia katakan. Dia hanya dikejar anjing. Kedua temannya saling berpandangan. Serius, Giao berpikir dalam hati. Giangdu itu mulai membual lagi. Adegan beralih kembali ke rumah Giangdu. Dia meletakkan tangannya di kunci. Kalau kalian tidak percaya padaku, ayo kita masuk dan memeriksanya sendiri. Giao memegang kunci, bersiap untuk membuka pintu rumah Giangdu. Kedua temannya terkejut. Bertanya padanya, kenapa dia punya kunci rumahnya. Dia berbalik dan berkata dengan tenang bahwa Giangdu yang memberikannya. Setelah mengatakan itu, Giao membuka pintu dan berseru keras. Giangdu, kami datang menjengukmu. Di dalam kamar. Dia meringkuk di sudut, sambil memegangi kepalanya. Sambil memegangi lukanya, Giangdu mengerang pelan. Seharusnya aku tidak mengopek keropengnya. Sungguh sebuah kesalahan. Sebuah suara memanggil dari luar. Giangdu, kamu baik-baik saya. Giao bergegas ke sisinya. Terkejut. Di mana perbannya? Kenapa kamu melepasnya? Giangdu menghela napas. Kukira sudah sembuh total. Yadiku lepas. Kedua temannya saling berbisik. Postingan tadi malam itu pasti benar. Aku juga berpikir begitu. Mereka mendekat dengan takjub. Sejak kapan kamu jadi berotot begini? Pantas saja kamu berani melawan para pedagang manusia itu. Giao menarik mereka mundur. Sudah. Jangan menatapnya terus dan pergi duduk di ruang tamu. Kedua temannya menggoda sambil tertawa. Kami mengaci. Begitu mereka selesai bicara, dia mendorong keduanya keluar dan membanting pintu hingga tertutup. Bao Chuang curiga. Kalau mereka berdua, pasti akan menjadi pasangan. Dan Ciu mengangguk. Mengatakan, ada kemungkinan 80% dia benar. Setelah itu, Giao membantu Giangdu mengoleskan kembali obat pada lukanya. Dan dia meringis karena perih. Dia menatapnya dengan curiga. Jangan pura-pura. Obat seperti ini, bahkan tidak perih. Giangdu mengerang. Tapi matanya terus melirik ke bawah ke arah paha Giao. Dia mengerutkan kening dan memarahinya. Apa kepalamu terbentur atau bagaimana lukamu sudah sembuh dengan baik? Kenapa kamu mengopeknya sampai terbuka? Saat dia sedang berbicara, Giao tiba-tiba menyadari tatapan anehnya. Dia menghela napas. Kalian anak-anak memang tidak ada harapan. Aku panggil si gendut saja untuk mengobati lukamu. Giangdu panik dan menghentikannya. Jangan dia terlalu ceroboh untuk ini. Ekspresi Giao tetap penuh kecurigaan dan kekesalan. Dia mencubit pipinya. Aku tahu sudah lama sejak Paman Li memberimu pelajaran. Giangdu berpikir dalam hati. Tidak akan ada bedanya, bahkan jika dia memberiku pelajaran 800 kali. Giao cemberut. Jadi, katakan yang sebenarnya. Masalah apa yang kamu timbulkan tadi malam? Jangan bilang kamu pergi merampok orang. Karena aku mungkin akan percaya. Giangdu memprotes. Itu benar. Aku hanya sedang menjadi pahlawan yang benar. Dia tertawa dingin. Mendengarmu mengatakan itu saja sudah membuatku merinding. Tidak ada satu kata pun yang bisa dipercaya darimu. Giangdu menghela napas dalam hati. Apa aku harus memberitahunya yang sebenarnya? Bahwa aku pergi ke alam bayangan, untuk membantai aberasi lalu mengobrol tentang makna hidup dengan para penjaga malam. Mungkin dengan begitu dia akan percaya padaku. Dia tiba-tiba bertanya. Ngomong-ngomong, jam berapa Paman Luke pulang tadi malam? Giao tampak terkejut. Dia tidak pulang. Kenapa kamu bertanya? Suara Giangdu menjadi serius. Aku baru sadar betapa beratnya kehidupan para penjaga malam. Mereka bekerja sepanjang hari, lembur di malam hari, dan terus-menerus mempertaruhkan nyawa mereka. Mendengar itu, ekspresinya melunak, dan tatapannya menjadi muram. Giangdu melirik, menyadari dia pasti sangat khawatir dengan Paman Luke. Giao berkata pelan. Hanya sedikit anggota penjaga malam yang bisa menjalani kehidupan yang damai. Paman Li kehilangan satu lengannya, dan Lam Mak meninggal saat usianya baru 20 tahun. Bahkan Paman Luke, sehebat apapun dia, pernah terluka parah, dan tidak akan pernah pulih sepenuhnya. Dia bertanya dengan lembut apakah Giangdu berencana untuk bergabung dengan divisi penjaga malam setelah lulus ujian bela diri. Mendengar ini, Giangdu hanya terdiam, tidak terburu-buru untuk menjawab. Sepertinya dia ingin memecah suasana suram yang menyelimuti mereka. Lalu dia tersenyum perlahan dan berkata,
Aku tidak tahu. Aku penasaran apakah ada banyak gadis cantik di divisi penjaga malam. Jiao Jiao menjadi marah dan mencubit pipinya dengan keras. Menyuruhnya diam. Sementara Giangdu berteriak kesakitan. Peleng-peleng. Sakit tahu. Dia mengeluh kalau Jiao Jiao terlalu kasar. Tapi gadis itu hanya melotot. Berkata, kamu belum pernah bertemu gadis sepertiku sebelumnya kan? Nah sekarang kamu tahu. Yang bisa dilakukan Giangdu hanyalah memohon padanya untuk berhenti. Di luar pintu. Bao Chuang mendengar keributan itu dan bertanya-tanya apa yang sedang mereka berdua lakukan. Tetapi Tio Tio hanya mengangkat bahu dan menyuruhnya menebak sendiri. Sesaat kemudian, Giangdu selesai dan berjalan keluar. Dengan pakaian lengkap, dia memberikan senyum terpaksa dan bertanya, apa yang kalian lakukan di sini? Bao Chuang menghela napas. Mengatakan mereka datang untuk melihat apakah cerita gilanya itu benar. Sementara Tio Tio bertanya, apakah dia baik-baik saja. Mereka berdua melihat bekas merah di lehernya, dan langsung salah paham. Berbisik bahwa itu terlihat persis seperti bekas cupang dan Lukrio pasti sangat ganas. Giangdu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Duduklah. Aku masih hidup dan sehat. Aku tidak akan mati. Dia menjelaskan. Waktu itu, aku baru saja membeli sebotol kecap dan beberapa barang lain dari supermarket. Dan dalam perjalanan pulang, seorang pria yang memegang tas berlari ke arahku. Zhao Zhao mentenggus. Mulai laju dia. Mengarang cerita, Giangdu melanjutkan. Aku pergi ke supermarket untuk menukar beberapa barang. Kedua kemeja itu robek. Jadi buang saja. Dia melambaikan tangannya dengan dramatis. Lalu sekitar 80 pria, berbadan seperti banteng menyerbu keluar dari hutan. Dan aku langsung menebas mereka dengan pisauku. Tapi saat dia sedang berbicara, Giangdu tiba-tiba berhenti. Teringat akan sesuatu. Dia bergegas untuk menghentikan Giao Giao. Tunggu. Masih ada sesuatu di dalam kemeja itu. Tapi barang itu sudah jatuh dari saku dan menggelinding ke lantai. Di lantai, sebungkus pembalut tergeletak dengan jelas di bawah cahaya. Giao Giao membeku. Suaranya bergetar. Kenapa kamu membawa ini? Giangdu tersipu malu dan menjelaskan. Tadi malam kamu mengeluh sakit perut. Jadi saat aku di supermarket, aku berpikir untuk membelikan ini untukmu sebagai kejutan. Kedua temannya ternganga. Berpikir ini adalah hal yang hanya dilakukan oleh sepasang kekasih. Dan drama ini harus disebarkan ke seluruh kelas. Dia meletakkan bungkusan itu di tangan Jiao Jiao. Ambillah. Lain kali bilang saja kalau kamu butuh. Jiao Jiao tiba-tiba menggenggamnya erat-erat. Wajahnya menjadi merah padam. Dia mente isi marah. Aku tidak butuh. Lalu dia melemparkannya tepat ke wajah Giangdu. Berbalik. Dan pergi dengan marah. Giangdu memegangi dahinya sambil meringis. Kenapa dia tiba-tiba marah? Aku benar-benar tidak mengerti. Kedua temannya berdiri sambil menyeringai. Kami pergi dulu ya. Kamu pasti bisa. Kami mendukungmu. Giangdu berdiri di sana dengan bingung. Tidak mengerti apa-apa. Tapi sekarang karena semua orang sudah pergi. Ini adalah waktu yang tepat untuk berlatih dengan tenang. Dia menarik napas dalam-dalam secara perlahan dan mengaktifkan kemampuannya. Mata bayangan. Sebuah lingkaran sihir gelap muncul tepat di bawah kakinya. Kabut hitam menyebar. Dengan cepat menelan seluruh tubuhnya. Kegelapan merayap ke atas. Menutupi seluruh wajah Giangdu. Jia terkekepelong. Baiklah. Mari kita mulai sesi latihan yang menyenangkan ini. Giangdu fokus mengaktifkan kekuatannya. Memasuki kondisi bayangan. Kemudian dia langsung terjun ke dalam ruang bayangan yang dalam. Dia melihat ke bawah ke tubuhnya. Aneh sekali. Tempat ini seharusnya rusak. Tapi dia merasa sangat nyaman. Rasanya seperti seseorang yang seumur hidupnya tinggal di tengah kabut asap akhirnya bisa menghirup udara segar di pedesaan terbuka. Bagus. Perutku tidak sakit lagi. Dan kesehatanku pulih dengan kecepatan gila. Giangdu mengangkat tangannya. Wajahnya berseri-seri. Baiklah. Ayo kita mulai berlatih. Dia menapakkan tangannya di lantai. Merendahkan tubuhnya hingga dekat ke tanah. Lengannya menegang penuh kekuatan. Gerakannya luwes sekaligus bertenaga. Kemudian dia tiba-tiba melesat ke udara. Langsung menabrak langit-langit. Memantul dari sana. Dia jatuh dengan suara gedebuk keras yang membuat lantai bergetar. Giangdu tertawa terbahak-bahak. Seluruh tubuhnya terasa seperti dipenuhi aliran energi yang tak ada habisnya. Suara sistem terdengar. Kondisi bayangan telah diaktifkan. Memasuki dimensi bayangan. Seluruh tubuhnya terbebaskan. Menjadi lincah dan seringan udara. Dan proses latihan pun dimulai. Selama latihannya, penjaga bayangan aktif secara otomatis. Memungkinkannya menyerap energi bayangan di sekitarnya. Sedikit meningkatkan poin bayangan dan konstitusi fisiknya. Kegelapan yang menutupi tubuh Giangdu berfluktuasi terus-menerus. Kegelapan itu surut lalu meluas lagi. Seolah-olah bernapas selaras dengannya. Sepertinya sistem sedang menganalisis perubahan di tubuhnya. Serangkaian angka di panel statusnya meningkat tanpa henti. Giangdu tersenyum. 1000 push-up selesai. Ini sangat mudah. Dia melihat sekeliling ruangan. Agak sempit. Aku akan pergi keluar untuk berlatih di tempat yang lebih luas. Giangdu langsung berlari ke taman terdekat. Dia tertawa sambil berlari. Jika ini adalah dunia nyata, semua miliarder akan berebut untuk menjadikanku guru mereka. Dia meraih palang horizontal. Mencengkeramnya dengan erat. Dia memutar tubuhnya terus-menerus. Bergelantungan di udara. Aku sudah memutuskan. Pertama, aku akan memenangkan medali emas di kejuaraan dunia untuk palang horizontal. Di saat yang bersamaan, di markas besar divisi jaga malam, sekelompok orang dengan pakaian rapi masuk dengan langkah yang hikmat. Mereka langsung menuju ruang rapat pusat. Tempat Kapten Luke sudah menunggu. Seseorang yang memegang dokumen mulai membaca. Melaporkan bahwa lapisan bayangan sedang mengalami fluktuasi besar. Dan indeks kontaminasi telah melampaui ambang batas yang dapat diterima. Tim B3, B7, Dana 2 di sektor utara, selatan,
dan timur semuanya telah mendeteksi tanda-tanda retakan yang tidak biasa. Wabah kali ini cukup aneh. Karena peta distribusinya menunjukkan bahwa kemunculannya terkonsentrasi di area pemukiman, retakan itu tidak lagi menyebar secara acak seperti sebelumnya. Dan ekspresi semua orang menjadi berat. Suasana di ruang rapat divisi jaga malam terasa sangat tegang. Kapten Luke berkata dengan suara rendah. Para abrasi jauh lebih aktif akhir-akhir ini, hanya dalam 2 hari. Sudah ada 4 kasus orang yang diseret ke dalam lapisan bayangan. Laporan itu juga mendokumentasikan insiden yang melibatkan Duke Bao dan kematiannya. Kapten Luke mengerutkan kening. Ini mungkin tidak tampak seperti masalah besar. Tetapi siapa yang bisa menjamin mereka tidak akan lebih canggih lain kali, dan menyebabkan konsekuensi yang lebih parah, dibandingkan dengan abrasi dari lapisan bayangan. Retakan menuju jurang neraka berkali-kali lipat lebih berbahaya. Jika para abrasi itu seperti binatang buas yang gila, maka makhluk-makhluk dari jurang neraka tidak ada bedanya dengan Godzilla raksasa. Saat itu, Tuan Kuang angkat bicara. Ayolah. Semuanya tenang, ini baru spekulasi untuk saat ini. Jangan bertingkah seolah-olah ini adalah akhir dunia. Bukannya kita tidak mempersiapkan diri untuk situasi pertempuran. Kata-katanya meredakan suasana tegang di dalam ruangan. Kapten Luke dan semua anggota lainnya menghela napas lega. Tuan Kuang mengangguk. Baiklah. Lanjutkan dengan bagian laporan berikutnya, yang dijawab oleh asisten. The Majority. Berikutnya adalah daftar nama mereka yang gugur baru-baru ini. Rapat berakhir. Dan Kapten Luke berdiri diam di dekat jendela kaca. Dia mengeluarkan sebungkus rokok yang sudah lecek dari sakunya. Dia mengambil sebatang. Hendak menyalakannya untuk sedikit bersantai. Dia bergumam. Masalah sepertinya selalu muncul tepat sebelum tahun baru. Tapi kemudian dia langsung menyadari sesuatu yang aneh. Benda yang ada di mulutnya bukanlah sebatang rokok. Dia menggerutu. Biscuit stick. Anak nakal itu menukar barangku lagi. Saat dia sedang berpikir, sebungkus rokok melayang, entah dari mana. Dia menangkapnya secara refleks bahkan tanpa melihat. Baru setelah itu dia menoleh untuk melihat siapa yang melemparnya. Tuan Kuang terkekeh. Jangan terlalu serius sepanjang waktu. Dia sudah menyalakan sebatang rokok, mengembuskan gumpalan asap tipis. Tapi Kapten Luke meletakkan bungkus rokok itu di atas meja. Dia terus mengunyah biskuit yang ada di tangannya. Dia menjawab dengan tenang. Tidak. Terima kasih. Aku cekut kena kangga pau-pau. Tuan Kuang tertawa terbahak-bahak. Itu terdengar seperti lelucon. Kamu takut? Kapten Luke mengerutkan kening. Hentikan omong kosongmu. Kalau kau kesini untuk sesuatu, katakan saja. Tuan Kuang hanya mengembuskan asap rokoknya dengan perlahan. Matanya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Hampir pada saat yang bersamaan, sebuah buletin mendesak dikirim ke markas besar. Kapten Luke Tategun. Pemberitahuan macam apa yang begitu mendesak? Tuan Kuang tidak langsung menjawab. Dia perlahan mengisap rokoknya. Alis Kapten Luke berkerut karena dia punya firasat buruk. Ini terjadi lagi. Dia sedikit terhuyung, berpegangan pada tepi meja untuk menopang diri. Dia bertanya dengan lelah. Ini sangat mendadak. Apa sudah dikonfirmasi? Tuan Kuang mengangkat bahu. Terminalmu seharusnya sudah menerimanya sekarang. Kapten Luke segera membuka komputer di depannya. Dia bertanya. Apa kau sudah memilih jalan untuk putrimu jurusan bela diri manusia super atau jurusan sastra? Kapten Luke menjawab. Kami sedang menunggu hasil tes bakat. Di layar, sebuah pemberitahuan muncul. Semua anak dari manusia super, peringkat 2 ke atas, diwajibkan mendaftar di Departemen Manusia Super setelah tes. Dia kemudian bertanya. Lalu bagaimana dengan putramu? Aku rasa dia cukup rata-rata. Jadi mungkin dia harus masuk ke teknik spiritual, xenoentomologi, atau fisiologi manusia super. Tuan Kuang terdiam, memutar-mutar rokok di antara jari-jarinya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan tegas. Aku tidak akan mendaftarkannya untuk apapun. Kapten Luke Takeyud. Kalau begitu, apa kau akan menyuruhnya belajar sastra manusia super? Tuan Kuang menggelengkan kepalanya. Hanya sastra biasa. Kapten Luke tertawa. Apa kau bercanda? Kalau dia belum mengikuti tes bakat dan kebetulan memenuhi standar, dia akan tetap dipindahkan ke jalur manusia super. Tuan Kuang tidak menjawab. Dia hanya mematikan rokok di tangannya. Dia mengenakan mantelnya, berbalik, dan berjalan keluar ruangan. Sambil menambahkan, dia tidak akan mengikuti tes itu. Kapten Luke memanggilnya. Jelaskan maksudmu? Tapi Tuan Kuang hanya melambaikan tangannya. Kembalilah bekerja. Aku mau keluar mencari udara segar. Seorang asisten wanita mengetuk pintu dengan pelan. Permisi. Saya punya informasi baru. Kapten Luke mengangguk. Lanjutkan. Dia menunjukkan sebuah berkas. Ini adalah laporan terbaru dari lapisan bayangan. Dia membaca sekilas beberapa baris sebelum membeku di tempat. Laporan tersebut menyatakan spesies abrasi baru. Kode 29527. Telah ditemukan. Dijuluki bayangan latihan gila. Deskripsinya berbunyi entitas seperti bayangan yang hitam pekat. Ditemukan di Taman Distrik Bulan Biru. Diduga tidak sengaja memasuki area perumahan. Target tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ia memiliki minat yang tinggi pada latihan fisik. Tahu cara menggunakan peralatan. Dan tingkat agresinya sangat rendah. Saat personel mendekat, subjek berhenti berlatih dan bahkan membungkuk. Setelah observasi selama 2 jam, penilaian ancamannya dianggap rendah. Jadi untuk saat ini belum dijadwalkan untuk dieliminasi. Asisten wanita itu merangkum bahwa spesies abrasi tipe baru telah ditemukan di kompleks apartemen. Jenis yang belum pernah tercatat sebelumnya. Dan dia meminta penilaian awal darinya. Kapten Luke mengerutkan kening. Satu pikiran bergema di benaknya, spesies abrasi aneh macam apa ini? Pada saat yang sama, di alam bayangan, Giangdu mengangkat kameranya. Di hadapannya ada seekor laba-laba raksasa.
yang mengandung protein berkali-kali lipat lebih banyak daripada makanan biasa. Daging laba-laba ini padat. Kamu hanya perlu membakarnya untuk menghilangkan bulunya. Satu gigitan mengungkapkan rasa yang unik sekaligus kaya. Rasanya tidak seperti daging sapi, dan juga tidak seperti daging kambing. Ini adalah daging laba-laba. Dia melihat halaman media sosialnya. Foto-foto pemandangan alam bayangan mendapatkan jumlah suka yang mengejutkan. Dia sedang dalam perjalanan menjadi seorang influencer. Ternyata ada orang lain yang membuat konten supranatural selain dirinya. Hal semacam ini dulu dilarang untuk diunggah. Tiba-tiba, panel sistem menyala. Mengejutkannya, Giangdu mengerutkan kening saat membaca. Atribut bayangan, persona yang tersembunyi. Sang pemburu. Jika kamu tidak berburu, kamu akan musnah. Hanya dengan terus berburu kamu bisa bertahan hidup. Setelah membangkitkan persona ini, kamu mengerti bahwa hanya mereka yang tanpa henti mengejar yang bisa ada. Majulah dan nikmati setiap perburuan. Dorong dirimu hingga batas kemampuan. Dia meliriknya dan, dengan kesal, menepuk layar itu dengan ringan. Cara macam apa ini untuk menakut-nakuti orang? Tapi kemudian, baris data lain muncul. Kata-kata sisa umur 100 jam menyambar Giangdu seperti sambaran petir. Dia Chategun. Dia hanya punya sisa hidup 100 jam. Tangan Giangdu gemetar saat melihat angka yang berkedip itu. Apa-apaan ini? Kenapa sistem mengatakan hal seperti itu? Mungkin ini yang disebut risiko dari membuka persona pemburu. Dan risikonya benar-benar besar. Tenang, jangan panik. Pasti ada cara untuk memperbaikinya. Menurut deskripsinya, pemburu harus terus berburu untuk memperpanjang hidupnya. Sederhananya, membunuh spesies abrasi adalah satu-satunya cara untuk hidup lebih lama. Dia membacanya lagi dengan saksama. Poin pertama dengan jelas menyatakan bahwa hidup dan mati ada di tangan sang pemburu. Hanya dengan terjun ke dalam siklus pembunuhan, dia bisa menyentuh keabadian. Jiangdu merenung. Sepertinya, jika dia terus berburu, dia berpotensi bisa hidup selamanya. Poin kedua menyebutkan bahwa seorang pemburu istimewa akan terus ada dalam wujud lain. Bahkan jika tubuh fisiknya hancur. Dia mengerutkan kening. Apa artinya? Tetap ada bahkan setelah tubuhmu lenyap. Disebutkan juga, bahwa setelah membangkitkan persona, seseorang akan menjadi sangat ceria. Bagaimana mungkin aku bisa ceria kalau aku akan mati dalam beberapa hari? Jika aku tidak berhasil membunuh spesies abrasi apapun, mungkin aku harus meminta Paman Li untuk turun tangan. Melihat laba-laba raksasa di hadapannya, Giangdu berpikir bahwa mungkin satu-satunya cara adalah membunuhnya untuk mendapatkan sedikit tambahan umur. Dia mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam. Ini adalah kesempatan langka untuk berburu dan membuat klip pada saat yang bersamaan. Dia akan mengunggahnya di TokTok. Akun ini adalah akun cadangan dari Paman Li, jadi tidak ada yang bisa melacaknya. Giangdu dengan cepat mengaktifkan kemampuannya dan menyatu ke dalam bayangan. Lensa kamera menangkap momen tersebut. Ternyata dia sedang melakukan siaran langsung. Selamat datang semuanya di kanalku hari ini. Aku akan solo melawan laba-laba raksasa. 1 lawan 1. Pertama, kau harus diam dan mendekati mangsa. Lalu melancarkan serangan kejutan. Kita sudah sangat dekat sekarang. Harus benar-benar hening agar monster itu tidak mendeteksinya. Giangdu mengeluarkan sebatang baja yang diperkuat. Harganya cukup mahal, dengan beberapa kepingan logam aneh tertanam di ujungnya. Saat itu Yuha, monster itu mulai mencium bau manusia. Begitu monster itu menerjang ke depan, Giangdu sudah menghindar ke samping. Monster itu menolehkan kepalanya, dan Giangdu melompat ke belakangnya. Jantungnya berdebar kencang di dadanya saat adrenalin mengalir deras di tubuhnya. Mata monster itu bergerak liar. Sepertinya telah kehilangan jejak targetnya. Giangdu menyeringai. Sudah sedekat ini dan dia masih tidak bisa melihatku. Wujud bayangan ini benar-benar terlalu kuat. Sekarang aku hanya perlu menemukan titik lemahnya dan menyerang. Dia merayap ke bawah monster itu, mencari sudut yang sempurna untuk menyerang. Sebuah kilatan muncul di mata Giangdu. Itu dia titiknya. Dia menyeringai dan mengangkat senjatanya. Mari kita lihat berapa banyak serangan seperti ini yang bisa kau tahan. Setengah jam sebelumnya, dari sudut pandang si laba-laba, ia sudah berada di dunia ini cukup lama dan perlahan-lahan beradaptasi. Tempat ini lebih tenang daripada jurang neraka. Tidak ada raksasa yang mengintai. Dan selama ia sedikit berhati-hati, ia bisa hidup dengan damai. Ia baru saja mengalahkan sesama jenisnya yang jelek dan makan dengan puas. Jadi ia merasa sedikit lelah. Ia berbaring, bersiap untuk tidur dan memulihkan kekuatannya. Matanya terpejam perlahan dengan perasaan puas. Tiba-tiba, insting laba-labanya membuatnya tersentak bangun. Sesuatu sedang mendekat. Monster itu menajamkan pandangannya. Perasaan yang aneh. Sesuatu jelas berada sangat dekat. Indranya berteriak akan bahaya. Tempat ini tidak aman. Ia harus pergi. Tapi saat ia berbalik untuk pergi, ia merasakan ada sesuatu yang salah. Sebuah kekuatan tajam menembus langsung perutnya, membuatnya menjerit kesakitan. Jiangdu menggertakkan giginya, merasakan gelombang kekuatan. Sepertinya dia hanya bisa mengeluarkan seluruh kekuatannya saat sedang bertarung. Bar kesehatannya turun hingga 40%. Beberapa serangan lagi, dan ini akan berakhir. Tapi sebelum dia bisa melancarkan serangan lain, sebuah cakar raksasa menyapu ke arahnya. Serangan kuat itu membuat Jiangdu terlempar ke belakang, membantingnya dengan keras ke tanah. Dia terhuyung-huyung berdiri, kebingungan, sambil bergumam, sakit sekali. Aku tidak menyangka dia sekuat ini. Sementara laba-laba mutan itu mengaum marah. Bagi Giangdu itu hanyalah omong kosong. Giangdu menyeringai licik. Tongkat itu telah mengenai titik lemahnya, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Tidak ingin melewatkan kesempatan itu, dia segera melompat. Gelombang energi meletus di sekitar tubuh Giangdu. Itu adalah jurus selaman bayangannya. Menggunakan momentum itu,
Dia perlahan tenggelam ke dalam tanah. Seluruh tubuhnya tenggelam, seolah-olah dia sedang menyelam di bawah air. Dia berpikir dalam hati. Aku tidak menyangka, selaman bayangan akan terasa seperti benar-benar tersembunyi dalam kegelapan. Tidak perlu konfrontasi langsung. Aku hanya perlu mengintai seperti pemburu di hutan dan menunggu saat yang tepat. Dan kemudian melancarkan pukulan fatal terakhir. Melihat laba-laba yang menggeliat itu, Jiang Du bergumam pelan. Serangga mutan. Manusia, super. Senyum tajam dan dingin muncul di wajahnya. Sang pemburu, sang mangsa. Perburuan telah resmi dimulai. Seorang gadis yang bosan menelusuri beberapa kanal siaran langsung. Pengamat matahari terbenam. Tempat yang menjagamu tetap aman. Halo. Aku adalah anggota pengamat matahari terbenam. Dan hari ini aku akan memperkenalkan serangga mutan tingkat rendah. Dia menguap panjang dan beralih ke kanal lain. Aku lalala. Dan hari ini, aku akan mengajak semua orang ke sebuah restoran di dalam gang kecil. Ini kovok bandel favorit kalian. Ayo kita mulai pertunjukan akbarnya. Halo. Aku akan melakukan aksi yang sangat berbahaya. Ini korek apinya. Semua lihat baik-baik. Aku akan menghancurkannya. Tiudih merasa bosan. Omong kosong apa ini semua? Apa kanal-kanal ini sudah kehabisan ide? Tapi tiba-tiba, matanya terbelalak karena takjub. Sebuah kanal aneh muncul. Jiang Du memperkenalkan dirinya. Namaku Do. Dan aku dari Bakdo. Dia bertanya-tanya. Di mana tempat itu? Layar dipenuhi dengan gambar segala macam serangga mutan yang muncul terus-menerus. Ciudih langsung duduk tegak. Apakah benda tadi itu serangga mutan serius? Itu bukan semacam efek khusus. Kan? Jiang Du menjelaskan cepat. Ini laba-laba pola bayangan serangga iblis kuno. Tingkat pertama. Kualitas rendah. Dari jurang maut komentar langsung meledak. Duh keren banget ganteng parah. Aku kasih kamu rumah kalau nggak punya uang. Sepiring babi tumis sayata. Nggak pedas juga oke. Dengan suara tenang. Ia lanjut. Pola di tubuhnya bisa mencemari pikiran. Bahaya bagi makhluk tingkat rendah yang menatap terlalu lama. Tiodih mengerutkan kening. Sekelompok orang ini hanya memujanya secara buta. Mengirim komentar norak seperti itu untuk dilihat orang tua dan teman-teman mereka pasti memalukan sekali. Aku benci betapa tidak tahu malunya mereka. Mengejar laki-laki di usia semuda itu. Tapi kemudian, dia pun tidak bisa menahan diri. Jari-jarinya mengetik komentar genit. Hai kak. Oke juga mau. Saat itu Yuka. Jiang Du di dalam video tenggelam ke dalam tanah. Matanya berbinar. Sialan. Mungkinkah pembawa acara kanal ini benar-benar seorang manusia super? Judih tersenyum sendiri. Semakin lama dia menonton, semakin memikat jadinya. Sementara itu, di alam bayangan, Jiang Du masih melawan laba-laba mutan itu. Dia tiba-tiba mengincar tongkat yang masih tertancap di tubuhnya. Satu tendangan kuat membuat makhluk mutan itu menjerit melengking. Monster itu membalas dengan serangan yang ganas. Tapi Jiang Du dengan cepat dan berhasil menghindarinya. Hal ini membuat monster itu kebingungan. Tidak tahu kemana musuhnya pergi. Monster itu menatap tajam ke tempat serangannya baru saja meleset. Tiba-tiba, sebuah jari mengetuk pelan tubuhnya dari belakang. Pada saat itu juga, monster itu secara naluriah menolehkan kepalanya. Jiang Du mengangkat dua jarinya sebagai sapaan. Aku di sini. Dia terus-menerus mengiyak laba-laba itu. Menghindar alih-alih menyerang. Dan mengolok-olok bagaimana monster itu tidak bisa mendaratkan satu serangan pun dengan 8 kakinya. Menyebutnya menyedihkan. Rahang Tiodih ternganga. Matanya terpaku pada layar. Dia terpesona. Sangat tampan dan secepat angin. Suka yang dia berikan benar-benar sepadan. Di dalam video, Jiang Du benar-benar diliputi oleh semprotan racun dari laba-laba itu. Gelombang racun itu menyebar luas, menutupi seluruh permukaan tanah. Jiang Du menghilang di tengah kepulan asap beracun yang tebal. Laba-laba itu bersorak gembira. Mengira akhirnya berhasil mengalahkan lawannya. Tapi suaranya terdengar. Apa kau benar-benar berpikir menyebarkan asam kemana-mana bisa menghentikanku? Jiang Du tiba-tiba muncul di atap gedung di dekatnya. Dia menyeringai. Dimanapun ada bayangan, kau akan menemukanku. Sosoknya melesat maju seperti sambaran petir. Laba-laba yang panik itu melepaskan semburan racun ganas lainnya. Tapi Jiang Du menghilang lagi. Bergerak bebas di dalam kegelapan. Wujudnya berkelebat. Seolah-olah dia sedang menari di antara dinding-dinding. Kakinya meluncur ringan saat suaranya menggema. Akulah pemburu yang muncul dari bayang-bayang. Dia mengeluarkan sebatang baja lain yang berkilauan. Muncul tanpa suara tepat di bawah laba-laba itu. Suaranya terdengar sangat dingin. Pembantaian membuatku melupakan semua ingatanku. Aku hanya bisa mengingat namaku. Satu tusukan menembus tubuh monster itu, membuat darah hitamnya muncrat kemana-mana. Suara Jiang Du menggema di seluruh area. Namaku adalah. Bayangan itu menyatu dengan kabut beracun. Sang pengembara bayangan. Pertarungan telah berakhir. Sebuah kemenangan mutlak untuk Jiang Du. Dia kemudian mulai menyerap monster itu menggunakan keahlian penjaga bayangannya. Aliran energi yang kental dan gelap melonjak keluar. Perlahan meresap ke dalam tubuhnya. Jiang Du menarik napas dalam-dalam. Menyerap semua kekuatan itu. Pakaian putihnya berkibar di tiup angin. Sosoknya bagaikan dewa di tengah malam. Sikapnya dingin dan misterius. Perburuan kini telah selesai. Obrolan siaran langsung meledak. Apakah ini film pahlawan super? Ini asli atau rekayasa? Dia tampan sekali. Duh, aku benar-benar jatuh cinta padamu. Di sisi lain, Tiudih menggenggam ponselnya erat-erat. Tidak bisa menahan emosinya. Matanya berbinar dan jantungnya berdebar kencang. Ini sangat mendebarkan. Sudah lama dia tidak melihat sesuatu yang semenarik ini. Dia tidak ragu sedetik pun. Langsung menekan tombol ikuti. Dia tidak boleh melewatkan ini. Dia terkekepulan. Dia tampan dan sedikit gila. Kombinasi langka seperti ini sulit ditemukan. Lalu dia mengirim pesan pribadi. Hai.
Mau berteman. Misi terakhir itu benar-benar epik. Sistem menampilkan informasi. Laba-laba bayangan berpola. Serangga iblis kuno. Peringkat 1 tingkat menengah. Varian abisal tingkat rendah. Pola di tubuhnya melambangkan kekuatan dan tingkat kerusakan mentalnya. Semakin banyak polanya, semakin berbahaya. Jangan menatapnya terlalu lama, kecuali kau ingin menjadi mangsanya. Kemampuannya meliputi asam, pemintalan sutra, dan korupsi iblis kuno. Bayarannya adalah kekacauan indera. Penjaga bayangan telah mengumpulkan energinya, mendapatkan keterampilan sutra bayangan, dan meningkatkan poin bayangan. Varian ini telah diasimilasi. Membebaskan bayarannya. Giangdu menghela napas pelan. Ternyata hanya peringkat 1 tingkat menengah ya. Padahal dia kira dia telah bertemu lawan yang kuat, mengingat kekuatannya sendiri. Dia masih lemah. Dia hanya berhasil menang berkat kerumunan bayangan. Pada saat itu, jumlah penonton telah melampaui 1.500.000. Dia tertegun. Sebanyak ini orang. Aku terkenal sekarang. Giangdu tersenyum cerah dan mengakhiri siaran langsungnya. Cukup untuk hari ini. Harus meninggalkan penonton dengan sedikit rasa penasaran. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu di tangannya. Benang hitam ini. Mungkinkah ini sutra bayangan? Dia mencoba menembakkan benang sutra itu ke arah gedung tinggi di seberang jalan. Tubuhnya langsung terlempar ke udara. Mengikuti benang itu seolah-olah dia sedang berayun di tali. Giangdu tercengang, sambil berteriak kegirangan. Lalu dia tertawa terbahak-bahak. Mulai sekarang, akulah manusia laba-laba dari lapisan bayangan. Siapa sangka, bahkan sebelum dia sempat mahir, wajahnya menabrak dinding dengan suara gedebuk yang keras. Terbawa oleh kelembaman, Giangdu mulai jatuh. Dengan cepat meraih tiang lampu untuk menstabilkan diri. Dia akhirnya berhasil menstabilkan tubuhnya. Itu sakit sekali. Aku benar-benar perlu lebih banyak berlatih dengan sutra bayangan ini. Dia membuka panel sistem untuk memeriksa. Umurnya hanya bertambah 3 hari. Menyisakan hanya 7 hari lagi. Sedikit mengecewakan. Meskipun dia punya waktu 7 hari penuh. Varian bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan kapan saja. Jika dia tidak bisa menemukan yang lain, habislah dia. Tepat pada saat itu, sebuah notifikasi sistem muncul. Pemburu yang membunuh dalam bayang-bayang. Reputasimu menyebar jauh dan luas. Kau akan menuai banyak hadiah tak terduga. Karena reputasimu yang menakutkan telah menyebar. Kau telah membuka otoritas pemburu. Kau bisa menandai target, mengidentifikasi titik lemahnya, dan memberikan pukulan fatal. Mangsa akan terjerumus ke dalam keadaan panik dan ketakutan. Efeknya tergantung pada perbedaan kekuatan. Durasinya singkat, hanya berlangsung selama 1 detik. Tingkatkan reputasi atau status menakutkanmu untuk memperkuatnya. Catatan. Mengaktifkan tanda akan mengonsumsi energi mental. Kemampuan ini mungkin akan mengungkapkan posisimu. Harus digunakan dengan hati-hati saat mengejar mangsa yang ditandai. Kau menjadi lebih lincah dan kuat. Dan jika berhasil mengalahkan target, kemampuan atau atributmu akan meningkat. Perburuan tidak memiliki biaya tambahan. Durasi perburuan setara dengan durasi tanda. Dan melenyapkan target dalam waktu tersebut akan meningkatkan ketenaran buruk atau statusmu. Giangdu menggaruk kepalanya dengan bingung. Bertanya-tanya sejak kapan ketenaran buruknya mulai menyebar. Kemudian dia sadar. Itu pasti karena siaran langsung tadi. Membunuh abrasi, merekam video, mendapatkan penonton, dan membuka kekuatan baru sekaligus menyebabkan kemampuannya meroket. Dia langsung bangkit, bersemangat. Karen, saatnya kerja lembur. Giangdu segera mengaktifkan mode perburuannya. Jejak abrasi segera muncul di pandangannya. Ketemu 1. Dia melesat dari tiang lampu seperti anak panah. Lalu dia menerjang lurus ke arah abrasi di depan. Dan perburuan pun dimulai. Ujung bibirnya melengkung membentuk senyuman haus darah yang jelas. Setelah bertarung semalaman, Giangdu menyeret dirinya pulang. Dia meringis saat Giao-Giao menekan kapas yang dibasahi alkohol dengan kuat ke lukanya. Wajahnya berkerut menahan sakit. Seluruh tubuhnya terasa nyeri. Gadis itu menatapnya tajam. Kesal karena dia tidak bisa diam di rumah, dan malah pergi berkelahi lagi. Giangdu tergagap. Tidak tahu harus menjawab apa. Dia mencoba mengalihkan pembicaraan. Berkata, pelan-pelan dong. Aku hanya keluar melakukan perbuatan baik. Jangan menghakimi apa yang tidak kau mengerti. Zhao, mendengus dingging. Pahlawan macam apa yang pulang dengan tubuh penuh luka lebam setiap saat. Sok jago padahal tidak punya kemampuan yang mumpuni. Giangdu bergumam bahwa jika dia menggunakan bayangan kegelapannya, luka-luka ini akan sembuh seketika. Dia hanya sengaja membiarkan gadis itu mengobatinya. Gadis itu meliriknya dengan curiga, dan bertanya apa yang baru saja dia katakan. Tersentak. Giangdu dengan cepat menyangkalnya. Bukan apa-apa ngomong-ngomong. Apa ada film bagus yang baru rilis? Kita harus pergi menonton. Giao menggulir ponselnya. Mengatakan bahwa semua filmnya jelek dan tidak ada yang layak ditonton. Tapi, ada seorang blogger yang cukup menarik yang aku ikuti baru-baru ini. Giangdu menatap dengan penasaran dan bertanya blogger mana yang gadis itu maksud. Gadis itu memutar sebuah video untuk Giangdu. Lihat ini, di layar ada klip Dutu dalam bayang-bayang. Berkata, namaku Du. Seorang pembunuh bayaran amnesia dari bayangan kegelapan. Giangdu sangat terkejut melihatnya sampai dia hampir tersedak air minumnya dan menyemburkannya. Mata Giao melebar. Ada apa? Kenapa reaksimu seperti itu? Giangdu segera memalingkan wajahnya. Bukan apa-apa. Apa kamu menonton video-video itu belakangan ini? Dia mengangguk antusias. Tentu saja. Video itu langsung jadi trending hanya dalam 2 hari. Pria bernama Du itu sekarang sangat terkenal. Dia menggaruk kepalanya dan tersenyum canggung. Benarkah? Gila juga ya. Tapi apa tidak akan ditangkap kalau menyebarkan pengetahuan supernatural seperti itu secara publik? Giangdu diam-diam panik. Dia menjadi terkenal terlalu cepat. Kalau sampai penjaga malam menyadarinya,
Habislah dia. Giao Giao, lalu perlahan menoleh untuk menatapnya. Dia berkata dengan tenang. Yang dilarang itu adalah pengetahuan inti. Apa yang kita lihat ini hanyalah hal-hal paling dasar. Jadi tidak terlalu menjadi masalah. Lihat ini. Ini adalah video pertarungan sungguhannya dengan seekor makhluk abnormal. Giao Giao bergerak mendekat dan menggamit lengan Giangdu, memperpendek jarak di antara mereka. Dia tersenyum, sambil menyodorkan ponselnya. Kamu suka hal-hal gaib kan? Coba deh ikuti orang ini. Ada juga video dia yang lain. Tapi yang ini sudah diedit ulang oleh kelompok yang berbeda. Melihat senyum Giao Giao yang cerah dan berseri, Giangdu tanpa sadar ikut tersenyum. Karena senyum itu begitu lepas tanpa beban. Dan secara mengejutkan terlihat sangat polos. Tiba-tiba dia bertanya, "Hei, ayo kita coba buat video untuk diunggah ke internet. Siapa tahu kita juga bisa jadi terkenal." Giangdu langsung balas menggoda. "Merikam apa? Kamu menari dengan seragam sekolah di ruang bawah tanah yang menyeramkan." Giao Giao menggembungkan pipinya dan memeluk bahunya. "Pergi sana. Aku mau membuat video yang menjelaskan fenomena supernatural. Bukan cuma nonton beberapa klip lalu merasa hebat. Kamu pikir dengan menonton beberapa video saja kamu bisa setara dengan para veteran penjaga malam. Lagi pula, lain kali jangan memakai pakaian seperti ini di luar. Kamu bisa dengan mudah menarik perhatian orang-orang aneh. Terakhir kali aku sampai kehilangan jejak satu orang seperti itu." Wajah Giao Giao memucat saat mendengarnya. "Kamu kehilangan jejak satu orang." Dia dengan cepat bersembunyi di belakang Giangdu dan mengeluarkan pistolnya. Dengan gerakan lincah, dia menekan moncong pistol itu tepat ke pinggang Giangdu. Suaranya setinggi Nes. "Luka-lukamu itu bukan karena diam-diam mengikuti seorang gadis yang memakai rok lalu dipukulikan." Giangdu panik mengangkat kedua tangannya. "Itu bukan aku." Giao Giao melutot sambil mengetuk-ngetukkan moncong pistolnya. Siapa yang tahu mana yang benar dan mana yang tidak? Giangdu merengek. "Ampunilah aku." Giao Giao meringis dan berkata, "Hukumanmu adalah memasak untukku. Itu saja sudah cukup." Setelah makan selesai, Giangdu menghela napas lega dan menjatuhkan dirinya ke kursi. Dia memeriksa ponselnya sambil menggerutu. "Akhirnya aku berhasil menyuruh anak kecil itu pulang." Dia terkejut saat melihat ponselnya dibanjiri pesan. "Apa kamu di sana? Kamu siapa? Apa tujuanmu mengunggah video itu? Apa kamu benar-benar dari Bakdo? Kak? Apa kakak benar anggota penjaga malam? Apakah videonya settingan? Apa punya foto makhluk abnormal lagi? Jangan pakai Photoshop ya. Ini resep babi ong. Bersihkan perut babi. Petong-petong. Tambahkan daun bawang." Hah? Giangdu Tategon. Begitu banyak pesan dalam waktu sesingkat ini. Dia benar-benar sudah terkenal sekarang. Tapi kemudian, ada hal lain yang jauh lebih menarik perhatiannya. Serangkaian pesan membanjir masuk. "Duh. Kamu cebong ka? Cepat lihat video orang itu. Duh. Kedokmu dibuka. Apa itu benar? Dasar penipu. Apa kamu merekayasa video itu? Manusia macam apa kau ini, kau pantas dibongkar." Para penjaga malam sejati mempertaruhkan nyawa mereka dalam pertempuran. Tapi kau jadi terkenal hanya lewat video editan. Kau pikir kau siapa? Keluar dan hadapi kenyataan. Jangan cuma mengedit video. Giangdu tertegun. Video palsu. Dia segera mengklik tautan yang dikirimkan semua orang kepadanya. Video itu menampilkan seorang blogger lain. "Halo semuanya. Aku Dia Dao. Hari ini, aku di sini bukan untuk mengulas makanan, tapi untuk mencari gara-gara." Seorang pria tua botak berbicara. "Aku yakin semua orang sudah melihat video itu. Kan Sidu itu aberasi apaan dia? Salah satu dari mereka alam bayangan. Aberasi. Pembunuh gila. Coba lihat. Apa video itu benar-benar terlihat nyata bagi kalian? Pertama, mari kita lihat klipnya dengan saksama. Kita akan menggunakan perangkat lunak untuk menganalisisnya bingkai demi bingkai. Lihat dua bingkai di sini. Jelas sekali tidak mulus. Ini sudah diedit. Selanjutnya, lihat latar belakangnya. Sangat buram. Itu adalah hasil pasca produksi. Bukan efek nyata." Giangdu sangat marah. "Bukankah blogger ini seharusnya pengulas makanan? Kenapa dia tiba-tiba menyerangku untuk pansos? Aku hanya memotong bagian-bagian di mana aku terlihat buruk. Dan itu sudah cukup untuk dihujat." Dia melanjutkan, "Kenapa aku membongkarnya hari ini ya? Aku adalah penjaga malam sejati. Aku telah membunuh lebih banyak aberasi daripada yang bisa kuhitung. Jadi aku bisa mengenali penipu sepertinya dari jauh. Cukup sekian. Aku sarankan seseorang untuk membereskan masalahnya sendiri." Dia menggulir ke bawah untuk membaca komentar-komentar di bawahnya. Ini jelas rekaman asli alam bayangan dan aberasi itu nyata. Jadi kenapa disebut palsu? Tentu, dia mengeditnya dan memburamkan latar belakangnya karena suatu alasan. Tapi mengedit tidak secara otomatis berarti itu palsu. Kan? Aku rasa beberapa sudut kameranya terlihat aneh. Sidu itu tidak punya keahlian nyata. Dia hanya pamer untuk jadi terkenal. Benar sekali. Hanya Dia Dao yang merupakan penjaga malam veteran sejati. Giangdu menggaruk kepalanya. "Baiklah. Uhat saka aku. Komikku sendiri saja dihujat habis-habisan oleh para kritikus. Kenyataannya adalah, nanti juga akan ketahuan siapa yang benar dan siapa yang salah. Baiklah kalau begitu. Jika mereka bilang video itu palsu, aku akan merekam diriku sendiri membunuh aberasi lain. Aku juga bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan hidup selagi melakukannya. Tapi pertama-tama, aku harus membereskan si Dia Dao itu sekali, dan untuk selamanya." Dia mengunggah sebuah kompilasi yang menuntut permintaan maaf publik, memicu perdebatan viral. Blogger memalsukan kekuatan Super Du punya sisi seperti ini. Skandal itu masih jauh dari selesai. Orang-orang mengklaim video Du itu rumit. Bertanya-tanya, siapa dia sebenarnya? Dia tidak mungkin orang biasa. Seorang pemburu aberasi alami.
Mimpi buruk yang membuat musuh-musuhnya gemetar. Jiangdu segera melompat ke alam bayangan. Kali ini, dia membawa kamera kecil alih-alih ponselnya. Dia memasang kamera itu dengan rapi di sisi kiri dadanya. Dia melihat sekeliling. Terlihat jelas lebih sedikit aberasi daripada kemarin. Alam bayangan berubah setiap kali diatur ulang. Saat pertama kali dia masuk, tempat itu penuh sesak. Tiba-tiba, keterampilan berburunya menyala terang. Dia melihat satu yang bersembunyi. Dan sepertinya ada ahli siluman lain yang sedang menunggu untuk menyergapnya. Akan kutunjukkan pada kalian seperti apa ahli siluman yang sebenarnya. Tanpa ragu, dia bersiap untuk menyerbu masuk. Perburuan telah dimulai. Jiangdu menjulurkan kakinya ke atas pagar pembatas gedung. Tetapi ketika dia melihat ketinggian yang memusingkan, dia menelan ludah dengan susah payah. Dia memutuskan untuk menggunakan tangga saja. Tenang, jangan gegabah. Mereka mungkin memanggilmu pembunuh sangar. Tapi kau masih seorang pemula yang jalan kaki. Sementara itu, abrasi itu sedang mengintai. Mencari mangsa, ia sama sekali tidak menyadari bahaya yang mendekat. Jiangdu tiba-tiba muncul di depannya, menandai targetnya. Seketika, abrasi itu masuk ke dalam jangkauan pengejarannya. Jiangdu terkekeh pelan. Bahazil, makhluk yang ditandai itu gemetar ketakutan tanpa alasan. Makhluk ini kelihatannya tidak asing. Seperti monster sabit yang sebelumnya. Apa dia berevolusi? Tapi dia tidak gentar sama sekali. Memangnya kenapa kalau berevolusi dia juga tidak diam saja selama ini? Jiangdu melesat ke udara dan menghantam ke bawah dengan keras ilmu tongkat simpul suci jurus naga menanjak. Bila nyawa monster itu berkurang hampir setengah, dia tidak berhenti. Terus mengejarnya secepat angin. Dia melompat dan melancarkan serangan pendahuluan di udara. Mata Jiangdu menajam saat dia memanfaatkan kesempatan itu dan mengaktifkan pengejaran. Sistem mengumumkan bahwa pengejaran telah diaktifkan. Kekuatan dan kecepatannya akan meroket selama 1 detik. Dan membunuh target selama waktu ini akan memberikan hadiah bonus. Dia langsung muncul tepat di depan monster itu. Tapi monster itu berhasil menghindar. Kecepatan reaksinya sangat menakjubkan. Jiangdu sedikit terkejut dengan kecepatannya. Tanpa ragu-ragu, dia segera menerjang ke depan. Merasakan bahaya, makhluk aneh itu segera berbalik untuk melarikan diri. Tapi Jiangdu cukup cepat untuk menghalangi jalannya. Akhirnya, makhluk aneh itu melancarkan serangan balik.